Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ada apa? Mohon izin Bu untuk wawancara guna menyelesaikan tugas mata kuliah profesi kependidikan. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Baik teman-teman, perkenalkan ini adalah guru favorit saya, Ibu Maisara SPD. Beliau adalah guru favorit saya di waktu MTS dulu. Baik Bu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit tentang biografi Ibu? Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Maesara. Saya sarjana pendidikan lulusan Undikma. Dulu sih IKIP Mataram, sekarang Undikma. Saya di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya lulus di tahun 2012 bulan Juni. Saya lahir di Jotang, Desa Jotang, Kecamatan Pan, Kabupaten Sumbawa, tanggal 26 Agustus 1989. Saya lahir dari pasangan Muhammad Rum dan Ibu Nurma yang bekerja sehari-hari sebagai petani. Kebetulan saya anak tunggal dan saya sih sudah menikah, punya suami yang juga mengajar di MTS Negeri 2 Sumbawa, satu tempat sama saya. Saya guru matematika dan beliau guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau penjaskes. Dari pertama lulus kuliah, saya sudah mengajar di MTS Negeri 2 Sumbawa sejak bulan Juli tahun 2012 sampai sekarang. Sejak saat itu saya mengampu mata pelajaran matematika sampai sekarang. Saya di kelas 7, mengajar matematika di kelas 7. Kemudian saya memiliki satu anak laki-laki namanya Dirga Ruhul Iksan, lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 2016. Saya hobi membaca dan hobi sekali mencoba soal-soal matematika, terutama soal-soal yang menantang. Jadi sebab itulah saya memilih mata kuliah matematika sih dulu. Nah, selama menjalani aktivitas kuliah, saya juga pernah mengajar di salah satu tempat les privat. Nah, di situ di naungan les privat itu saya mengajar di dua tempat, satunya di Skarbile, satunya di Pagutan. Ya, saya mengajar anak SD sama anak SMP saat itu. Sampai dengan saya lulus kuliah, baru saya berpamitan karena kebetulan saya diterima di MTS 2 Sumbawa yang kebetulan tempat tinggal saya. Jadi saya milih pulang ke kampung halaman. Riwayat pendidikan saya di TK PGRI Jotang tahun 1996, kemudian SD Negeri 1 Jotang pada tahun 2002, lulusnya ya. Kemudian SMP Negeri 1 Empang tahun 2005, SMA Negeri 1 Empang tahun 2008, dan IKIP Mataram yang sekarang Undikma lulus tahun 2012 pada bulan Juni. Saya sih lulus dengan IPK 3,43 di jurusan pendidikan matematika, Fakultas MIPA, kemudian di IKIP Mataram. Saya di IKIP Mataram pernah di BEM Fakultas sama di BEM Fakultas MIPA. Di situ saya sebagai bendahara. Ya, bendahara pada BEM Fakultas MIPA, bukan di BEM institutnya, ya, BEM Fakultas. Kemudian dari sejak saya di BEM Fakultas itu selama 2 tahun, ya, 2 tahun, 2 periode. Ya, 2 periode saya di BEM Fakultas, kemudian setelah itu saya fokus ke skripsi, makanya saya berhenti di BEM Fakultas karena mau fokus di skripsi. Tadi itu di skripsi saya selesaikan berapa bulan itu? 6 bulan. Karena saat itu ada PPL KKN terpadu, saya di SMP 7 Mataram, di Pagutan sana, dekat
klinik biomedika Anda saya. Terus di situ saya sekalian sambil PBL saya mengajukan judul, diterima, dan saya langsung penelitian di sekolah itu. Itu makanya saya selesainya sebenarnya nunggu sampai selesai skripsi di bulan Februari, tetapi karena memang jadwal wisudanya sudah tidak ada, jadi saya nunggu sampai di bulan Juni di periode selanjutnya. Mungkin itu saja. Ada lagi? Itu saja mungkin biografi singkat saya. Enggak singkat ya, agak-agak lama. Maaf. Terima kasih Bu untuk biografinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, matematika ini kan terkenal dengan mata pelajaran yang bisa dibilang ditakuti atau jarang diminati oleh murid. Mungkin Ibu memiliki trik atau metode untuk membangkitkan minat belajar dalam matematika. Ya, mungkin kebetulan memang matematika itu saya rasa mata pelajaran yang paling sudah diingatan siswa ya, sudah jadi momok kayaknya. Bahasa singkatnya dia mata pelajaran yang sulit lah ya, yang paling dibenci, apalagi di jam-jam yang genting saat lapar mau istirahat ya. Nah, saya biasanya sebelum memulai pelajaran saya membuat permainan. Nah, setelah siswa berdoa, saya biasanya membuat permainan. Misalnya materi sebelumnya materi bilangan bulat ya, sebelumnya nih. Nah, untuk membangkitkan semangat belajar siswa, saya membuat permainan. Saya menyuruh siswa untuk berdiri, kemudian melakukan tepuk pramuka. Yang salah saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya seputar materi yang dipelajari sebelumnya. Misalkan 2 ditambah negatif 2 berapa? Kemudian setelah itu yang jawab lagi tepuk pramuka lagi sampai ada sekitar 5 orang siswa. Sekitar itu makan waktu sekitar 10 menit ya, 5 sampai 10 menit. Nah, setelah itu karena siswa saya rasa sudah siap untuk belajar, ketika siswa sudah tidak ada yang salah tepuk pramuka, berarti mereka sudah siap untuk konsentrasi belajar. Nah, dalam pembelajarannya juga saya menerapkan metode-metode yang saya pelajari waktu kuliah. Ada namanya di mata kuliah pembelajaran ya, strategi pembelajaran. Lupa saya mata kuliah itu. Di strategi pembelajaran ada mata kuliah pendekatan saintifik saya pakai biasanya, di mana saintifik itu ada menanya, mengkoordinasi, mengamati. Ya, di situ saya pakai itu pendekatannya saintifik. Saya pakai biasanya teman sebaya, ya, pakai metode teman sebaya. Itu yang sering saya pakai. Jadi dengan teman sebangku dia akan diskusi itu tentang mata pelajaran yang digunakan atau mata pelajaran yang sedang saya jelaskan. Saya kasih LKS ya. Saya paling sering menggunakan LKS karena kenapa? Ketika menulis matematika itu terlalu banyak waktu yang digunakan menulis soal saja. Jadi saya ngambil inisiatif solusi, saya pakai LKS atau bahasa sekarang sih LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Kalau dulu sih LKS, lembar kerja siswa. Nah, di situ sudah saya tulis untuk lembaran jawabannya sudah langsung di situ sama soalnya. Jadi siswa tinggal ngisi aja. Nah, dalam pemahaman mereka, oh matematika itu akan mudah. Karena kenapa? Karena di situ sudah mereka belajarnya menyenangkan. Pokoknya saya kondusifkan bagaimana siswa di dalam kelas itu belajarnya menyenangkan ya. Saya mau menerapkan pembelajaran PAIKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi untuk hasil belajarnya sendiri paling tidak ada 2 atau 3 siswa yang nilainya di bawah KKM, itu bisa lah saya adakan remedi. Ya, untuk remedinya saya biasanya pribadi. Apa sih namanya pribadi ya? Private dengan 2 siswa ini. Jadi saya jelaskan dulu, baru saya kasih soal yang untuk yang lain, untuk remedinya ya. Jadi paling tidak saya gunakan metode itu
sudah 80 sampai 90% siswa yang bisa. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Ibu punya kata-kata motivasi untuk kaum-kaum muda. Saya sering sekali mengatakan, oke, dengarkan saya. Saya ada satu pepatah, atau saya ada satu kalimat yang perlu kalian cerna. Kalau boleh dicatat saja, saya bilang. Saya bilang, bercita-citalah setinggi langit dan jangan takut jatuh, karena orang yang takut jatuh itu adalah ciri-ciri orang yang akan bertemu dengan kegagalannya. Belajarlah dari kesalahan dan berjalanlah ke depan, tatap masa depan cerahmu, jangan berjalan ke belakang karena kelak hanya akan menemukan penyesalan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita, ini cocok sekali dengan pelajaran yang saya ampuh, ya, yang saya ajarkan. Ketika tidak mau mencoba, maka kita tidak akan bisa. Tidak ada orang yang mencoba langsung berhasil, pasti bertahap. Itu yang saya jelaskan ke mereka, biar mereka termotivasi untuk belajar. Ya, karena kalau kita tidak mencoba, tidak akan tahu kita itu bisa apa tidak. Itu saja. Ya, terima kasih Bu. Maaf untuk mengganggu waktunya malam-malam. Terima kasih atas jawabannya. Ya, tidak apa-apa. Oke. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.